fadilah nabiya ba'da. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada masa pandemi ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan hingga sampai pada saat ini walaupun di rumah saja. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini terdapat salah satu hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau yang sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Kenapa Hari Raya Kurban? Karena ada sebuah peristiwa di balik kegiatan kurban tersebut. Kurban bermula dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah itu melalui mimpinya. Kemudian ia menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam pun menerima perintah Allah itu. Kemudian mereka pergi ke bukit di kota Mina, Mekah. Pada saat akan disembelih, tiba-tiba Allah mendatangkan seekor hewan ternak yang besar, yaitu domba. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anaknya itu menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kurban. Hingga pada sampai saat ini pun seluruh umat Islam di dunia mengikuti kegiatan kurban tersebut. Oleh karena itu, kurban memiliki makna pengorbanan kepada sesuatu yang dicintai, yakni dengan harta yang telah diperoleh untuk berkurban. Artinya, seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, kemudian menyembelihnya, memakannya, dan tidak lupa pula untuk membagi-bagikannya untuk orang-orang di sekitar yang kurang mampu. Menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkad, atau ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ia rela mengorbankan anaknya untuk dijadikan kurban, tetapi apakah pada zaman sekarang ini masih ada orang tua yang rela mengorbankan anaknya untuk dijadikan kurban? Saya yakin tidak akan ada satu orang tua pun yang rela mengorbankan anaknya untuk disembelih. Maka dari itu, sisihkanlah sebagian rezeki kita untuk berbagi. Karena yang kita bagi itu belum tentu bisa makan daging walaupun 1 tahun sekali. Dan kalaupun kita berbagi, Allah tidak akan mengurangi rezeki kita. Malah Allah akan menambah rezeki kita dan menjadikannya berkah. Kenapa berkah? Karena orang yang kita bagi nanti, mereka akan senantiasa mendoakan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada musuh, jangan berlari. Coba datang dan bersapa. Mari kita perbaiki diri, saling berbagi antar sesama. Malam Jumat baca Yasin, bacanya selepas salat Isya. Kumohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum